Eh, Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera. Kita bersyukur ya, malam hari ini kita semua sehat-sehat, bisa saling berinteraksi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai penyampaian saya malam ini. Ya, kita mau bahas tentang peran agi serial Brascarnus Algati pada program, terutama program PSDK, program sembuh diabetes Karnus, dan P3D atau program penanganan dan pengobatan penyakit degeneratif. Ya, memang sebenarnya ini lebih pas nih yang bicara ini sebenarnya ahli pangan ini. Saya sampai sungkan ini ada Dokter Yanofri ini. Selamat malam, Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti bisa kita diskusikan bersama ya. Baik, kami akan mengingatkan kembali pada beberapa slide yang pernah disampaikan Pak Iwan. Dikatakan bahwa kenapa konsep Karnus lahir. Ya karena kita semuanya prihatin ya bahwa di era modern ini penyakit degeneratif itu masih belum ada solusinya. Bahkan terang-terangan dikatakan tidak ada obatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul penyakit diabetes, diabetes tipe 2. Biasanya yang mengalami diabetes tipe 2 itu orang tua, tapi belakangan remaja pun juga sudah mulai. Bahkan belakangan ini seru ya, anak-anak pada terkena gangguan ginjal, bahkan gagal ginjal. Itu kita sangat prihatin sekali. Kemudian yang lainnya adalah hipertensi. Sama, hipertensi biasanya juga erat kaitannya dengan stroke serta diabetes. Ini juga sudah mulai melanda pada anak-anak muda. Kemudian ternyata dari kajian di Karnus, ada beberapa penderita cancer yang ke kami, itu rata-rata juga sebelumnya mengalami semacam ini ya, hiperkolesterol, terkadang juga ada yang diabetes dan kemudian cancer. Apakah cancernya itu berupa breast cancer atau mungkin kanker nasofaring dan sebagainya, biasanya eh, dari kajian kami ternyata di dalam darahnya itu banyak kolesterol atau hiperkolesterol ya. Kemudian permasalahan metabolit. Jadi kenapa seorang itu trigliseridnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan ya. Kenapa asam urat dan sebagainya itu rata-rata juga selalu menyalahkan makanan. Ternyata di sini bahwa konsep Karnus ini beda. Ternyata begitu kalau menyalahkan makanan, begitu dikejar, apakah pola makannya itu sudah baik atau belum? Katanya sudah baik, tapi masih terkena juga gangguan asam urat, kemudian gangguan kolesterol dan sebagainya. Ya, kita juga melihat data tentunya ya. Ini sebuah tantangan di Indonesia bahwa BPJS ini keluar dana yang cukup banyak, rata-rata adalah untuk penanganan penyakit jantung, nomor satu penyakit jantung, kemudian yang kedua kanker, stroke, gagal ginjal, talasemi, hemofili, leukemia, sirosis hepatitis. Itu juga termasuk penyakit degeneratif juga ya. Sudah ngabisin banyak duit, tapi ujung-ujungnya juga eh, kualitas hidupnya juga sulit untuk ditingkatkan. Bahkan banyak yang tidak sembuh ya. Ya, makanya nggak heran kalau dari tahun ke tahun itu angkanya semakin naik ya. Dan dikuatkan oleh Menteri Kesehatan sendiri bahwa masalah stroke itu cukup tinggi ya, 300.000 per tahun yang menyebabkan kematian. Ini yang dilaporkan. Tentu ada yang tidak dilaporkan ya. Kemudian disusul yang kedua masalah jantung itu 250.000 per tahun. Kemudian kanker juga 234.000 per tahun. Ya, kembali ke pembahasan penyakit degeneratif. Kita ketahui bahwa penyakit degeneratif itu rata-rata
komplikasinya lebih dari satu macam penyakit ya. Dan dikenal sebagai penyakit yang sulit diobati, cukup dihilangkan gejalanya saja. Dan ada beberapa kasus orang yang menderita penyakit degeneratif ini kalau penanganannya tidak tepat itu bisa mengalami kematian di usia muda. Sampai saat ini merupakan momok ya. Bahkan di negara maju seperti Amerika pun mereka juga ini ya kelabakan ya menangani penyakit degeneratif. Sehingga dunia pun mengatakan bahwa penyakit degeneratif tidak ada obatnya. Ya, di sini ada sebuah pandangan baru Bapak Ibu. Selama ini kalau orang sakit itu pasti pikirannya ke obat. Dengan catatan bahwa sakit A obatnya A, sakit B obatnya B. Nah, pertanyaannya dan kenyataan yang terjadi di lapangan, kalau penyakitnya itu A, B, C, D, E, F, atau 5 penyakit misalnya, 6 penyakit, biasanya tentu ada 6 obat kalau prinsipnya seperti itu. Dan itu sekarang sudah mulai ini ya, masyarakat itu sudah mulai kritis. Kalau minum obat sebanyak itu, ada 6 jenis obat, atau sering saling ini ya, saling menyatakan, saya minum obat 1 tas kresek. Itu ngeri sekali ya, karena efek samping obat itu tentu juga serius begitu. Dan di sini ada harapan baru Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tentang pengobatan yang paling aman itu apa? Ternyata pengobatan yang paling aman adalah dengan makanan. Dan di sini dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa proses kehidupan yang paling kecil, proses kehidupan manusia itu didukung oleh proses kehidupan yang paling kecil, yaitu sel. Artinya bahwa kita nggak bisa menyepelekan sel ya. Sel itu meskipun kecil, dia hidup. Dia bisa menjalankan segala sesuatu. Dan sel itu ajaib ya, karena sel itu bisa auto healing, auto repair, kemudian auto treatment dan sebagainya, serba otomatis. Itulah sel dan ini masih sering diabaikan ya. Dan ternyata apa yang dikatakan Pak Iwan Beni ini menurut saya adalah eh, pengobatan masa depan ya Bapak Ibu. Bahwa kalau ingin suatu pengobatan atau ingin sehat, yang perlu ditekankan adalah selnya. Bahkan dikatakan bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya itu dapat makan. Saya setuju sekali dengan ini. Kenapa? Karena ini sudah kami buktikan ya semenjak tahun 2016 sampai sekarang orang-orang yang menerapkan konsep Karnusnya Pak Iwan Beni ini hampir semua ya itu sembuh Bapak Ibu. Bahkan penyakit-penyakit langka seperti kanker, autoimun itu lewat ya. Lewat artinya sembuh maksudnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya, nanti akan ada penjelasannya ya. Dan di sini kita diingatkan kembali beberapa metodologi dasar ya. Jadi konsep Karnus itu apa? Yaitu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh. Kita diingatkan kembali dengan pemikiran dasar dari konsep Karnus seperti ini. Jadi manusia itu hidup di alam semesta, dia berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya ya Bapak Ibu. Ada pohon, ada hewan, ada kuman, ada parasit dan sebagainya. Gambarannya seperti ini. Dan ternyata setelah melihat gambaran ini, kita jadi jelas Bapak Ibu. Jadi makanannya manusia, kalau kita fokus kepada diri kita, makanannya manusia itu apa? Ternyata makanan manusia hanya fokus di ini, di tumbuh-tumbuhan dan di hewan. Termasuk juga dalam hal obat. Obat adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan juga sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Hanya bedanya kalau makanan itu kan lewat mulut ya. Lazimnya lewat mulut. Nah, kalau obat itu bisa lewat mulut, bisa lewat injeksi, bisa lewat kulit, di bawah lidah itu juga bisa. Nah, disinilah kalau kita kembalikan pembahasan tentang makanan, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dengan harapan sesuatu itu bermanfaat oleh tubuh, untuk tubuh maksudnya,
Maka yang aman ya ini, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan yang tidak beracun. Lalu kalau ada yang menanyakan, kalau bahan kimia itu dari mana sih? Bahan kimia itu kan bukan dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan, dia dari dalam tanah. Kalau dari gambaran ini, sesuatu yang dari dalam tanah itu siapa yang bisa mengambil intisarinya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau misalnya kita selama ini kita selalu mengandalkan sesuatu yang bahannya dari bahan anorganik, itu rasanya kurang tepat Bapak Ibu. Meskipun ada beberapa yang penting ya, misalnya kayak garam, kemudian mineral-mineral yang lain, itu memang dari dalam tanah, tapi yang eh, alamiah yang mungkin cukup mineral yang larut dalam air aja. Kalau yang lainnya sampai dibuat modern food ataupun dibuat sebagai industri farmasi itu perlu pemikiran yang lebih dalam lagi dan perlu kehati-hatian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa makanan manusia sesuai dengan fitur dari algoritma kesehatan manusia adalah dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Dan Bapak Ibu sekalian, kami langsung bicara tentang langkah teknis ya, penerapan konsep Karnus untuk penyembuhan diabetes. Mungkin kalau Bapak Ibu jarang ada yang baru mengikuti Health Talk ini, mohon maaf, karena selama ini kita sudah bicara tentang gangguan lambung, tentang proses bagaimana makanan itu diolah di lambung dan sebagainya. Kami langsung to the point malam ini kita bicara tentang penerapan konsep Karnus pada penyembuhan diabetes dan penyakit degeneratif. Itu kenapa kok bisa berhasil? Ternyata keberhasilan itu diperankan oleh makanan ya. Jadi ada produk-produk di Karnus seperti Agi Sereal, beras Karnus dan Algati itu ketiganya adalah berupa makanan. Dan ketiga makanan ini sudah dirancang oleh founder konsep Karnus yaitu Pak Iwan Beni. Ketiganya adalah berupa makanan untuk sel. Fokus bahwa kalau sel itu mendapat makanan atau sel itu kenyang, mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan oleh sel, baik berupa oksigen, air, kemudian nutrisi sel berupa asam amino, glukosa maupun asam lemak, maka sel itu akan otomatis bisa menjalankan semua fungsinya dengan baik. Mulai dari fungsi untuk menghasilkan energi, fungsi untuk mengobati dirinya sendiri, untuk meregenerasi, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi seperti itu yang selama ini kami sampaikan. Dan ternyata kenapa seseorang itu bisa sakit? Ternyata ada beberapa pelanggaran Bapak Ibu. Yang pertama eh, karena selain tidak mengerti bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh, itu juga karena manusianya itu kurang care ya. Hanya selama ini melihat seperti kayak kacamata kuda, sakit, obat, sakit, obat. Ternyata kalau kita sedikit berpikir out of the box, ternyata sudah lama sebenarnya bahwa namanya obat yang benar adalah makanan. Dan di sini sudah disiapkan oleh Pak Iwan Beni, oleh founder konsep Karnus, bagaimana strateginya supaya sehat itu ada 6 langkah ya. Ini saya lewati aja. Ada 12 kunci yang harus dilakukan kalau memang sudah sakit. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ingin tetap sehat, meskipun sekarang belum sakit, ini tidak ada salahnya untuk menjalankan 12 kunci ini. Ya, kenapa seperti itu kami sampaikan? Karena ahli dunia pun mengatakan bahwa makanan itu menjadi unsur utama penentu kesehatan. Ini sudah terbukti dan sudah mulai dijalankan di banyak negara maju, Bapak Ibu. Dan makanan adalah obat yang efektif dengan efek samping bahkan tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bahwa setiap kehidupan itu membutuhkan energi. Ini adalah dasar kita. Kenapa selama ini kita mengedepankan makanan ya daripada obat. Kalau kita bicara tentang energi, sel itu bisa menghasilkan energi, tetapi
sel itu harus mendapatkan bahan baku yang benar ya. Energi sel bisa didapatkan dari bahan-bahan yang mengandung glukosa, yang mengandung lemak ya, atau nantinya dirubah menjadi asam lemak. Nah, kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi selain bahan-bahan itu, selain mengandung glukosa asli ya, mungkin dikasih gula juga, tapi gulanya sintetis misalnya. Kemudian justru ada beberapa yang ini menyalahkan lemak, dianggap bahwa lemak itu sesuatu yang jahat. Itu juga kurang tepat. Karena kalau kita berpikir tentang pembangkitan energi, ya pembahasannya hanya sekitar itu aja, yaitu gula atau glukosa. Kemudian yang kedua adalah lemak atau asam lemak. Itu kalau posisi tubuhnya itu pada kondisi aktivitas biasa ya. Di luar aktivitas biasa, misalnya kita puasa atau pada kondisi sakit, tubuh menggunakan energi dari bentuk yang lain yaitu keton. Dan kalau darurat, terpaksa menggunakan asam amino. Itu kita harus tahu semua Bapak Ibu. Dan dari sinilah bahwa akhirnya pertimbangan-pertimbangan itu melahirkan robot Karnus Bapak Ibu. Di mana pada beberapa kasus penyakit diabetes yang sulit ditangani Bapak Ibu, bahkan Perkeni atau Perkumpulan Kedokteran Endokrin aja sudah menyerah ya. Ternyata dengan aplikasi robot Karnus, kemudian dengan pemberian nutrisi, fungsional nutrisi untuk kasus diabetes, itu hasilnya bagus sekali. Dan kenapa harus dilengkapi dengan aplikasi robot Karnus? Karena kalau kita bicara tentang penanganan penyakit degeneratif, kita nggak bisa mengandalkan obat. Bicara tentang penanganan penyakit degeneratif itu sudah berbeda dengan penanganan penyakit-penyakit terdahulu. Kalau dahulu ada kasus infeksi, misalnya sakit TBC. Sakit TBC jelas disebabkan oleh kuman Mycobacterium ya. Ya tentu kumannya harus dibunuh, itu pas dengan obat. Tapi kalau misalnya mengalami gangguan penyakit degeneratif atau gangguan sistem, tidak ada yang diobati Bapak Ibu. Kalau misalnya obat yang berefek menurunkan gula, memang gula darahnya turun, tapi instrumen-instrumen yang lain yang menyebabkan tekanan darah, yang mengatur tekanan darah, mengatur kolesterol itu tetap tidak terkendali. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit degeneratif, salah satu contoh yang menarik adalah diabetes, itu adalah gangguan sistem. Sistemnya yang harus diobati, yang harus diperbaiki maksudnya Bapak Ibu. Jadi beda ya kalau sakit diobati itu cocoknya adalah untuk penyakit infeksi. Terutama infeksi parasit dan infeksi bakteri. Tapi kalau misalnya infeksi virus itu pun juga sudah berbeda karena virus tidak ada obatnya ternyata. Yang bisa membunuh virus adalah sistem imun. Sistem imun adalah sistem. Gangguan penyakit degeneratif seperti diabetes itu juga gangguan sistem. Sistemnya harus diperbaiki. Oleh karena itu dengan keberadaan robot Karnus ini itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena pada proses perbaikan sistem untuk menuju kesehatan yang optimal, semuanya harus diatur ya. Bukan hanya masalah nutrisinya saja, tetapi juga monitoring tentang jumlah dan jenis makanan, kemudian bagaimana penderitanya itu mengetahui kondisinya. Di sini diperlukan edukasi ya. Kemudian bagaimana jam tidur, bagaimana olahraganya dan sebagainya yang tadi kami sampaikan dalam 12 kunci tadi, itu semuanya harus dijalankan dan harus ada yang mendampingi. Kalau misalnya sudah ngerti sih nggak masalah, tapi biasanya orang yang sudah ngerti nggak akan sakit. Nah, orang yang sakit ini kenapa? Karena dia nggak ngerti. Oleh karena itu harus ada pendampingan. Nah, pendampingan kalau tidak disertai dengan aplikasi robot yang bisa memberikan pencatatan data, analisa otomatis dan sebagainya itu juga kesulitan. Ini adalah salah satu alat yang canggih, meskipun sederhana ini sangat canggih Bapak Ibu dan juga sangat ekonomis. Bayangkan
hanya dengan biaya tidak sampai 2 juta untuk 1 bulan, ini saat ini sangat efektif untuk penanganan penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian juga autoimun, cancer, itu sangat mudah dimonitor dengan ini. Tentu kalau ingin lebih berhasil ya, lebih banyak berhasil, kalau kasus penyakitnya itu belum berat, itu tentu akan lebih mudah, Bapak Ibu. Ya, sekarang saya bercerita apa sih peran agi serial. Kenapa kok agi serial ini yang dikatakan bahwa bisa membantu untuk mengatasi gangguan lambung, diabetes, dan kolesterol. Jadi agi serial ini komposisinya adalah berupa kolagen, pati resisten, oat, bekatul, kangkang merah, dan coklat ya. Kalau kita ulas seperti ini Bapak Ibu bahwa agi sereal ini merupakan produk makanan serbuk sereal rasa coklat, di mana isinya adalah bekatul, kolagen, oat, dan tepung pisang yang diformulasikan berdasarkan konsep Karnus. Nah, nilai gizinya agi sereal ini per saset atau 20 gram itu nilai gizinya kurang lebih 72,26 kilokalori. Komposisi bekatul misalnya. Kenapa bekatul itu penting banget ya? Dan kenapa kok beberapa penderita diabetes, kemudian penderita gangguan jantung yang rata-rata kolesterolnya tinggi, itu kenapa mereka membaik? Tadi ada 5 komposisi Bapak Ibu ya. Salah satunya misalnya bekatul dulu. Bekatul ini adalah kulit ari beras yang dihilangkan pada proses penggilingan padi. Jadi kalau selama ini kita makan beras putih biasa, itu kulit ari berasnya nggak ada Bapak Ibu. Padahal ini penting ya. Kemudian ternyata Bapak Ibu bahwa bekatul ini mempunyai ini ya kandungan nutrisinya itu banyak sekali, mengandung nutrisi esensial seperti protein, lemak, serat pangan, vitamin, mineral, dan komponen bioaktif lainnya. Kemudian yang ketiga, bekatul itu juga mengandung asam amino esensial ya, berupa triptofan, histidin, sistein, dan arginin. Kemudian yang keempat, serat pangannya pun juga ada selulosa, hemiselulosa, pektin, arabinosilan, kemudian lignin, dan beta-glukan ya. Selain itu, bekatul juga mengandung beberapa komponen bioaktif yang lain yang penting, yaitu gamma orizanol, asam fenolat, asam kafeat, trisin, dan sebagainya ya. Banyak sekali, nanti bisa Bapak Ibu baca, nanti akan kami bagikan PDF-nya ya. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Ternyata juga ada laporan bahwa dari beberapa penelitian, bekatul itu berfungsi sebagai antioksidan alami yang aktivitas kemopreventif, merupakan aktivitas kemopreventif untuk kanker kolon, payudara, paru-paru, hati, dan kulit. Dan juga bisa menurunkan jumlah adenoma dan pendarahan usus. Kemudian komponen gamma orizanol dan gamma orizanolnya memiliki aktivitas hipokolesterolemik ya, sehingga bisa menurunkan kasus-kasus obesitas dan kondisi dislipidemi. Ya, di sini beberapa penderita yang LDL-nya tinggi, triglyceridnya tinggi, setelah konsumsi agi sereal itu semua membaik Bapak Ibu. Kemudian ada tabel, nanti bisa dilihat bahwa kandungan vitamin bekatul, ya, vitamin dan mineral itu banyak sekali. Di sini tabelnya. Lah ini. Jadi di dalam nilai gizi bekatul, kandungan dalam 100 gram bekatul itu vitaminnya ada vitamin B1, B2, B3, ada vitamin B5, B6, B7, kemudian ada kolin atau vitamin B untuk otak juga ada asam folatnya, dan juga ada inositol atau vitamin B8 ya. Ini dari kandungan vitamin. Jadi bekatul ini merupakan vitamin B kompleks ya boleh dikata gitu ya. Kemudian zat gizinya
kandungan mineral terutama, yaitu mengandung kalsium, zinc, fosfor, mangan, potasium, zat besi, tembaga, magnesium, dan iodin. Ini penting semua untuk tubuh, Bapak Ibu. Ini seperti yang dilakukan oleh penelitian oleh ini ya, Nutritional Properties of Rice National Academy ya, yang diteliti oleh Houston D.F. Kohler tahun 82. Kemudian selain bekatul, di dalam agi sereal itu ada kolagen. Jadi selama ini orang-orang itu taunya kolagen untuk kecantikan ya. Ternyata kolagen khusus kolagen sapi itu beda Bapak Ibu. Jadi kolagen itu merupakan protein fibriler utama yang menyusun jaringan ikat dalam tubuh, terutama pada jaringan kulit, jaringan tulang, jaringan sendi, termasuk jaringan lambung dan juga pembuluh darah dan rambut ya. Jadi semua jaring organ itu jaringannya terdiri ini dari protein fibriler ini. Oleh karena itu nggak heran ya orang-orang yang minum agi sereal kenapa kok mahnya membaik. Karena jaringan yang rusak yang mengalami tukak atau ulkus itu setelah diberikan kolagen, itu kolagennya ini bisa bersatu dengan jaringan di dinding lambung itu. Apalagi diperkuat oleh kofaktornya ya, baik berupa bekatul maupun oat ya. Di sini Bapak Ibu bahwa kami sampaikan bahwa pemrosesan kolagen, jadi kolagen ini kebetulan kolagen produksinya Bapak Iwan Beni, itu melalui 7 tahapan. Ini berbeda dengan cara proses pembuatan kolagen umumnya ya. Ada 7 tahapan meliputi degreasing, demineralization, partial hydrolysis, dan sebagainya. Kemudian kelebihannya yang penting Bapak Ibu, bahwa selama ini di luar sana banyak beredar kolagen ikan. Ingat bahwa kolagen ikan dengan kolagen sapi itu berbeda. Kalau kita bicara tentang kesehatan, kesehatan itu mestinya ya bukan hanya masalah kesehatan kulit, tapi juga tentunya kesehatan untuk organ dalam ya, seperti tulang, kemudian sendi, lambung, pembuluh darah, dan sebagainya. Ini hanya bisa diatasi oleh kolagen sapi, Bapak Ibu. Kalau kolagen ikan itu dikenal dia baik hanya untuk kulit. Itu pun ada beberapa kandungan yang kurang baik ya, yang bahkan bisa menyebabkan kanker ya. Namanya metionin ya. Jadi kolagen sapi halal dari agi sereal ini berbeda ya. Susunan amino yang ada di kolagen sapi ini ada glisin, alanin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, fenilalanin, dan sebagainya. Saya sendiri nggak begitu paham ya. Ini memang sebaiknya nih yang lebih tahu adalah ahli pangan ya Bapak Ibu. Dari sinilah Bapak Ibu bahwa kita tersadar bahwa selama ini antara dokter dan ahli pangan itu ada jarak ya. Mudah-mudahan setelah adanya konsep Karnus ini kedua profesi ini saling berkoordinasi Bapak Ibu. Nanti membentuk suatu pengobatan yang baru yaitu pengobatan dengan food functional medicine ya. Dan kolagen sapi itu beda dengan kolagen ikan dalam hal alergi. Kolagen sapi lebih kecil ya. Kolagen ikan lebih potensi alerginya lebih besar. Beberapa penelitian juga menunjukkan manfaat kolagen di dalam tubuh ya. Antara lain karena kandungan protein yang terbesar pada jaringan ikat ya, itu bisa diberikan oleh kolagen sapi, maka yang mengonsumsi kolagen sapi pada agi sereal ini mengalami ini ya, kelenturan pada jaringan kulit, tendon, tulang, dan tulang rawan atau cartilage. Ini sudah kita buktikan orang-orang yang mengkonsumsi kolagennya agi sereal. Ternyata rata-rata juga kulitnya makin halus, makin cerah gitu ya. Dan perlu ini maksud kami bahwa kolagen ini diperlukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada orang-orang yang umurnya terus bertambah, itu rata-rata produksi kolagen di dalam tubuhnya itu terus berkurang Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita semakin usianya semakin lanjut, tapi kita nggak memberikan kolagen tambahan dari luar, biasanya kita akan kesulitan.
Contohnya pada ibu-ibu ya, kita sering melihat ada ibu-ibu itu kakinya sudah mulai membentuk O ya. Itu selain kekurangan mineral kalsium, juga ternyata kekurangan kolagen. Ya, dua tadi ya. Sementara jadi yang pertama bekatul, kandungan vitaminnya banyak sekali, ada kandungan proteinnya. Yang kedua kolagen, luar biasa. Kemudian pati resisten. Nah, inilah oleh kecerdasannya Pak Iwan bahwa ternyata pati resisten ini kalau diolah secara khusus itu akan membentuk sesuatu yang menguntungkan untuk tubuh, terutama pada kondisi gangguan metabolit ya Bapak Ibu. Kalau pisang tanpa diolah menjadi pati resisten, masuk ke dalam lambung, dia akan dirubah menjadi gula atau glukosa. Karena pisang itu mengandung fruktosa dan juga karbohidrat juga ya. Tapi kalau dia dibentuk menjadi pati resisten, pisang itu masuk ke dalam lambung, dia tidak menyebabkan tidak berubah menjadi gula atau glukosa atau fruktosa. Tapi dia menjadi sesuatu yang tidak berubah. Makanya dikatakan sebagai pati resisten dengan nilai kalori yang eh, nol ya Bapak Ibu ya. Tapi karena apa? Karena dia nggak bisa dicerna. Tetapi waktu bertemu dengan asam lambung, pati resisten dari tepung pisang ini justru membentuk koloid. Tapi koloid yang organik ya Bapak Ibu. Berbeda dengan sukralfat. Sukralfat itu memang bentuknya koloid untuk melindungi dinding lambung. Tetapi karena sukralfat itu berasal dari bahan-bahan kimia anorganik, dia nggak bisa menyatu dengan jaringan pada lambung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah hasil teknologi ya. Jadi buah pisang dipilih, kemudian diproses melalui tahapan proses khusus. Ternyata buah pisang ini mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan resistensi insulin. Dan ini ada penelitian yang sudah dimuat di beberapa jurnal, ternyata juga bisa menurunkan gula darah, karena pati resisten pada pisang ini yang perlu dengan yang diolah dengan penanganan khusus itu kalau dicerna itu nggak bisa berubah menjadi gula. Makanya dia justru menurunkan gula darah, Bapak Ibu. Logikanya kalau kita makan pisang, coba Bapak Ibu coba ya yang diabetes misalnya, makan pisang raja, itu gula darahnya bisa naik sampai kadang-kadang di atas 300 loh. Tapi dengan mengonsumsi pati resisten, ini gula darahnya nggak naik. Seperti itu. Jadi dikenal juga bahwa pati resisten ini juga bisa memperlancar pengeluaran asam empedu. Makanya kalau misalnya ada yang testimoni konsumsi AG sereal kemudian keluhan batuk empedunya berkurang, yaitu masuk akal karena mungkin karena kerja dari pati resisten ini Bapak Ibu. Selain itu tadi sudah saya singgung bahwa pati resisten ini kalau ketemu dengan asam lambung itu membentuk koloid. Makanya dia bisa melapisi lambung yang luka. Bahkan ada laporan juga membunuh sel kanker dan tumor pada usus dan mengatur kadar gula dalam darah. Itu fungsi pati resisten. Kemudian oat merupakan keluarga serealia ya, baik untuk kesehatan karena cukup serat, protein, vitamin, dan mineral yang tinggi. Itulah makanan manusia yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi berbeda kalau anak-anak kita ini sudah pada demen makan mie instan, ternyata nggak ada proteinnya atau sangat kecil proteinnya karena dikatakan ada mie rasa ayam tapi nggak ada ayamnya, apalagi seratnya nggak ada, kurang sekali, itu bahaya ya. Dan di sini di konsep Karnus ini kita beruntung bahwa kita menemukan suatu makanan yang kaya protein, mineral, serat, lengkap sekali Bapak Ibu. Dan oat ini dikenal, kalau kita bicara tentang oat ya, efektif menurunkan LDL dan menurunkan risiko penyakit jantung, juga kaya vitamin B dan serat. Dari beberapa penelitian bahwa efek oat beta glukan pada LDL, kemudian non HDL kolesterol dan ApoB untuk pengurangan risiko CVD ya.
Jadi efeknya itu pada zat-zat ini Bapak Ibu. Jadi dia menurunkan LDL, non HDL kolesterol dan ApoB ya. Jadi HDL-nya justru diperbaiki ya. Dari sini bahwa oat ini juga membantu vascular disease, membantu pengurangan pada kasus ini ya gangguan vaskularisasi pada pembuluh darah Bapak Ibu. Selain itu oat juga bersinergi tadi dengan pati resisten itu mendinginkan lambung dan juga mengatur gula darah. Selain itu juga membuat rasa kenyang lebih lama. Makanya orang-orang yang konsumsi agi sereal kenapa kok pada waktu puasa mereka berlenggang ya. Sampai jam 11 katanya belum lapar. Ya kita beruntung agi sereal ini ada oat dan banyak zat aktif lainnya ya. Dan kalau misalnya bicara masalah kebutuhan mineral, inilah yang paling tepat Bapak Ibu bahwa di dalam agi sereal ini dilengkapi dengan mineral alga, yaitu trace mineral yang berasal dari ganggang laut. Ternyata di dalamnya ada mineral kalsium, magnesium, fosfor, potasium, dan sebagainya yang diperlukan tubuh Bapak Ibu. Ini menjawab bahwa selama ini orang berlomba-lomba minum air alkali. Katanya air alkali itu pH-nya sama dengan pH air zam-zam. Nah itu kita jadi berpikir, mosok sih sama dengan air zam-zam langsung kita lakukan ini ya kajian, ternyata berbeda Bapak Ibu. Kalau air zam-zam itu pH-nya tinggi karena kaya mineral. Tapi dengan dibuat pH tinggi dengan suatu alat, ini belum tentu memenuhi mineral ini. Dan di sini Bapak Ibu bahwa dengan penambahan mineral alga pada agi sereal ini sudah bisa menjawab kebutuhan pasien Bapak Ibu. Bentuknya trace mineral mudah diserap oleh tubuh. Ya, ini dibuat dari ganggang laut yang tentunya kalau dia diambil dari laut dia akan bebas polusi ya Bapak Ibu. Dan mineral alga ini tugasnya adalah akan mengisi mineral tulang yang keropos, menormalkan sistem osmotik dan transfer energi pada proses biokimia tubuh. Jadi ini sangat membantu dalam siklus transfer ATP pada sel. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk serbuk coklat itu untuk menambah aroma, tapi juga jangan sampai hanya menambah aromanya saja, tapi tidak memikirkan yang lain ya. Di sini di agi sereal kita mengambil serbuk coklat yang orisinal ya, bukan serbuk coklat sintetis. Karena coklat yang orisinal itu juga mampu sebagai antioksidan dan juga merupakan sumber lemak jenuh Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa kok orang minum agi sereal itu dampaknya luar biasa, ya nggak heran karena kandungan-kandungan yang ada di dalam agi sereal itu dari 5 komposisi tadi akan saling mendukung, saling bersinergi untuk membangun jaringan pada dinding lambung yang rusak. Selain itu juga akan membuat proteksi yang lebih kuat dengan keberadaan mati resisten yang kalau bertemu dengan HCl lambung justru dia akan membentuk koloid yang organik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, algati. Algati adalah minuman teh hijau serbuk yang diperkaya dengan kolagen, rosella, dan rosella ya. Jadi ada teh hijau, ada kolagen, dan rosella. Ini memiliki daya antioksidan alami 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan teh hijau biasa ya, dalam bentuk ekstrak. Kenapa? Karena teh hijaunya pada algati ini bentuknya adalah nano, bentuknya adalah matcha ya Bapak Ibu. Dan ternyata eh, perpaduan antara tanin pada teh hijau dengan protein pada kolagen itu mampu membentuk ikatan kompleks atau chelating agent. Nah, chelating agent ini sangat diperlukan pada orang-orang yang kemungkinan besar di dalam darahnya ada kandungan logam berat, ada racun, serta adanya virus ya.
Sehingga kalau orang-orang minum Algati ini akan terbantu ya. Kalau misalnya ada sel abnormal, itu sistem tubuh akan lebih mudah untuk melakukan fungsinya. Kalau ada serangan virus, ini juga akan memperkuat sistem tubuh supaya tubuh melalui natural killer itu bisa membunuh virus itu. Kasus-kasus seperti keloid, kista, endometriosis atau imun itu sudah banyak yang sembuh ya, yang dilaporkan setelah mengkonsumsi Algati ini. Kalau kasusnya ringan cukup konsumsinya 3 kali sehari, tapi kalau misalnya kankernya sudah berat itu bisa sampai 7 kali sehari. Ya, jadi Algati ini seperti ini, produk minuman serbuk, 3 bahan alami tadi ya, teh, kolagen, dan bunga rosella. Tehnya dari mana? Teh Algati ini diambil dari perkebunan di sekitar Malang ya, Pasuruan Malang itu Bapak Ibu, yaitu di daerah Purwosari. Dan Algati ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak mulai 5 tahun, remaja, dewasa sampai usia tua. Tapi pengalaman kami waktu menangani kasus teratoma itu anak-anak umur 6 bulan pun sudah bisa Bapak Ibu. Setengah saset, diambil setengah saset, dicampurkan dalam susu botol, diminumkan 3 kali sehari. Ternyata anaknya sangat sehat Bapak Ibu. Kemudian untuk kasus-kasus yang lain, Algati ini kalau tadi dikatakan untuk membantu tubuh dan melawan virus, itu sudah terbukti ya. Beberapa anak yang terkena virus rubella ataupun serangan pasca COVID, atau sakit pasca COVID itu setelah diberikan Algati itu kesehatannya sangat terjaga Bapak Ibu. Ya, apa sih keistimewaan dari green tea? Green tea itu karena mengandung EGCG itu merupakan antioksidan yang kuat ya. Termasuk dalam senyawa flavonoid katekin dan tanin ya yang disebut EGCG. Nah, tanin sendiri mempunyai sifat sebagai astringen pencernaan, antiseptik, kemudian penawar keracunan, alkaloid, antivirus, antioksidan, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan tanin yang terhidrolisir menghasilkan L-gatanin, ini yang ada di teh hijau. Teh hijau sendiri dikenal sebagai Camellia sinensis ya. Diambil tadi sudah saya sampaikan dari pusat perkebunan teh Purwosari Lawang ya, dekat dengan Malang ya. Sehingga dijamin keasliannya. Dan teh hijaunya ini diambil dari daging daunnya ya, bukan dari rantingnya. Kalau teh diambil rantingnya itulah teh celup Bapak Ibu. Makanya harganya murah banget. Kenapa? Karena dari ranting teh yang sebenarnya itu merupakan bahan buangan ya, sampah ya. Tapi dengan dicampuri beberapa bahan tambahan yang lain itu rasanya bisa rasa teh. Namun Bapak Ibu kami ingatkan bahwa kalau minum teh celup itu hati-hati karena ada pewarnanya dan ada perasanya. Jadi kekuatan antioksidan Algati sendiri karena bentuknya maca itu lebih kuat ya dibanding teh hijau yang ekstrak. Selain teh hijau di dalam Algati diperkaya dengan rosella ya, serbuk bunga rosella. Ya, rosella itu adalah bunga yang berasal dari Afrika ya. Nama latinnya Hibiscus sabdariffa, mengandung zat penting ya. Di dalam rosella itu ada vitamin C, vitamin A, ada protein esensial, kalsium, dan 18 jenis asam amino ya. Termasuk arginin dan lignin yang berperan dalam proses peremajaan sel tubuh. Secara tradisional, kelopak dari bunga rosella itu bisa sebagai antibiotik, kemudian sebagai afrodisiak atau meningkatkan gairah seksual, kemudian diuretik atau melancarkan buang air kecil sebagai pelarut dan sedatif atau penenang, dan juga sebagai tonik. Sebuah penelitian yang dilakukan ilmuwan Chung-Shan Medical University di Taiwan mengatakan bahwa rosella ini baik digunakan sebagai cara baru untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Kemudian flora ini juga terbukti secara klinis mengurangi plak. Nah, ini makanya orang-orang yang konsumsi agi cereal dan Algati ini ada beberapa yang mengalami kasus sumbatan jantung itu membaik ya Bapak Ibu. Karena zat aktif
di dalamnya ya Bapak Ibu. Kemudian juga fungsi dari bunga rosella sendiri juga bisa sebagai program diet bagi penderita obesitas ya. Kalau bagi penderita yang mengalami gangguan sirkulasi, dia melancarkan peredaran darah. Kemudian juga membantu kalau misalnya ada demam, itu bisa menurunkan demam dan juga mengencerkan dahak pada batuk berdahak dan dapat dimanfaatkan untuk melancarkan buang air besar. Jadi yang mengkonsumsi algate ini ada laporan yang mengatakan ya bahwa orang-orang yang sakit TBC selama ini kan cukup kesulitan ya karena harus minum antibiotik lebih dari 3 macam itu bisa dibayangkan itu racunnya seberapa gede gitu ya. Dan ternyata orang-orang yang konsumsi obat TBC tadi itu ada yang banyak yang tidak kuat. Dan di sini ada laporan yang mengatakan bahwa orang-orang yang TBC itu dengan minum algati dengan dicampur kencur yang dikeprek itu memperoleh kesehatan yang optimal Bapak Ibu. Nah, ini nanti perlu diteliti lagi. Perannya dari mana? Kemungkinan kalau algati ini terutama dari bunga rosella yang mengandung vitamin C yang tinggi, vitamin A dan sebagainya dan ditambah dengan kemampuan teh hijau dalam ini ya memberikan antioksidan, memberikan ini ya mengatur apa sebagai antioksidan maksudnya dan juga ikatan kompleksnya itu. Dan tambahan lain dari kolagen ya Bapak Ibu. Setiap kali ada kerusakan, setiap kali ada sakit, pasti akan mengalami kerusakan jaringan. Jadi di beberapa minuman produk Karnus ini baik di Agi Cereal, di Algati semuanya dilengkapi dengan kolagen ya. Tadi sudah kami bahas kolagen itu kandungannya apa, fungsinya apa, kurang lebih sama. Dan yang terakhir adalah beras Karnus. Kalau kita bicara dengan beras Karnus, ini cukup menarik Bapak Ibu, di mana setelah teknologi tentang perberasan ini berjalan, saat ini masyarakat itu tidak sadar. Masyarakat lebih senang makan beras yang disosoh ya atau digiling ya. Ternyata dengan proses disosoh atau digiling tadi menghasilkan beras yang enak tahan lama. Tapi ada yang terbuang yaitu bekatulnya. Dan ternyata bahwa di dalam bekatul ini kandungannya luar biasa. Tadi sudah kita singgung juga di produk Agi Cereal. Nah, masalahnya kenapa kok muncul beras Karnus? Karena setiap kali kita makan beras sesuai dengan algoritma alam ya, beras yang benar yang dimakan adalah beras yang ada bekatulnya. Dan disinilah lewat Karnus kita bisa ciptakan beras yang dalam satu bulir beras itu mengandung bekatul Bapak Ibu. Disinilah lahir beras Karnus yaitu beras yang difortifikasi dengan bekatul Bapak Ibu. Dan hasilnya pun juga luar biasa pada penderita diabetes yang notabene tidak boleh makan nasi, ketakutan makan nasi, dengan konsumsi beras Karnus dengan takaran yang terukur ya 1 hari 1 on itu ternyata tidak ada laporan yang mengatakan gula darahnya naik selama dia mengikuti program panduan ya Bapak Ibu. Yang menyebabkan gula darah naik kalau makan beras Karnus adalah biasanya mereka lalai. Ternyata nggak sadar makan camilan. Mereka nggak sadar makan buah yang berlebih ataupun sayur-sayuran yang ditumis dengan minyak. Dan beras Karnus ini sekarang sudah mulai menjadi beras yang di hati para diabetesi ya Bapak Ibu. Bisa makan enak tapi gula darahnya tetap normal. Ya, kurang lebih deskripsinya kalau untuk beras saya kira banyak orang yang sudah tahu apa itu manfaat beras, kemudian apa itu manfaat bekatul yang tadi sudah disinggung di pembahasan tentang ini ya, tentang produk Agi Cereal. Ya, ini tentang bekatul tadi sudah kami singgung. Bekatul itu manfaatnya luar biasa.
Dan ini bukan kita saja yang ngomong, bahkan peneliti-peneliti dari luar negeri itu mengatakan bahwa bekatul ini makanan ajaib, Bapak Ibu. Sayangnya kita yang tidak tahu kadang-kadang olok-olok ya, mengolok-olok, oh bekatul itu makanan dedek, makanannya bebek. Ya itu kan hanya ini ya, yang tidak kritis ya. Tapi begitu kita analisa lagi kandungan bekatul, ternyata wow luar biasa. Di dalam bekatul itu banyak kandungan-kandungan zat aktifnya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu saat ini sudah mengkonsumsi agi sereal, algati maupun beras karnus, itu adalah suatu kebijakan yang cerdas Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam agi sereal, di dalam algati maupun beras karnus, ketiga-tiganya di dalamnya itu komposisinya merupakan zat aktif yang asli, yang benar-benar merupakan makanan manusia. Karena kalau kita mengandalkan obat, hati-hati, obat itu bukan makanan manusia. Dia masuk ke dalam tubuh hanya lewat. Nanti dalam waktu tertentu, sesuai dengan waktu paruh dari obat itu lama-lama hilang. Makanya kalau kita hidup bergantung obat, kita nggak pernah sembuh. Kalau kita sakit, kita minum obat, kita hanya diobati, bukan disembuhkan, Bapak Ibu. Yang menyembuhkan sakit, yang menyembuhkan sakit itu adalah sel-sel kita yang sehat. Sakit terjadi karena sel-sel kita tidak mampu melakukan tugasnya untuk auto healing, auto repair dan sebagainya. Tapi dengan pemberian nutrisi-nutrisi yang asli ini, maka sel kita bisa melakukan semua aktivitasnya dengan baik dan seseorang itu bisa sehat yang optimal, sehat yang sesungguhnya, sembuh, bukan hanya diobati juga disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Mohon maaf kalau penyampaian saya pada hari ini banyak tulisannya ya, mungkin cukup menjemukan. Saya sendiri juga mungkin ini lebih baik disampaikan oleh ahli pangan ya. Tapi mudah-mudahan penyampaian kami yang sederhana, sangat jauh dari sempurna ini bermanfaat untuk kita semua. Saya lagi agi sereal adalah nutrisi untuk yang tercinta. Betul-betul kalau kita mencintai seseorang, kita memberikan nutrisi ini, itulah cinta yang sesungguhnya. Kalau kita memberikan es krim yang rasanya enak, tapi isinya itu adalah bahan-bahan sintetis, berarti bukan untuk yang tercinta itu ya. Demikian juga algati. Algati itu rasanya seperti itu, karena rasa asli ya. Ternyata beberapa orang yang konsumsi algati, tubuhnya fit and fresh, tubuh kuat, virus pun minggat gitu ya. Demikian juga beras karnus, seperti itu penyampaian kami Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto, luar biasa ya pemaparannya, luar biasa sekali. Kita jadi tahu ya ilmunya lebih detail tentang manfaat komposisi ya masing-masing produk nutrisi dari Karnus ya. Nah, ini yang mungkin selama ini banyak yang dari kita yang kurang memahami sehingga manfaatnya juga kurang kita rasakan. Karena apa? Karena kita kekurang tahuan, akhirnya kita tidak termotivasi untuk menerapkan konsep Karnus. Nah, setelah tahu ini dari ilmunya dari Pak Sabto, insya Allah ya kita akan semakin yakin dan mantap dalam menerapkan konsep Karnus, terutama untuk mengkonsumsi produk-produk nutrisi dari Karnus tentunya. Baik, para sahabat Karnus semua, sekarang akan saya buka sesi tanya jawab. Nah, akan saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya secara langsung. Silakan, Resen. Sebelum saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentunya. Belum ada? Kalau belum ada, maka saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini Pak Sabto udah luar biasa. Banyak ini pertanyaan yang sudah masuk ini. Ya, saya... Nih, yang pertama dari Bu
Suwarti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Suwarti ya. Pak, Algati boleh diberikan pada balita? Nah, kemarin cucu saya kena flu, terus saya kasih Algati sepertiga saset. Alhamdulillah gak jadi flu. Mohon petunjuk berapa banyak dosisnya buat balita. Silakan Pak Sabto untuk diberikan asupan. Baik, merujuk dari pengalaman yang lalu, Mhm. jadi pada kasus yang betul-betul waktu itu membuat saya cukup stres, yaitu pada waktu menangani kasus teratoma pada anak usia 4 bulan, Bapak Ibu. Berat badannya mungkin hanya di bawah 15 kilogram ya waktu itu. Kecil sekali, tapi posisinya sudah divonis teratoma. Waktu itu nilai AFP-nya itu 20.000, padahal normalnya 15. Hmm. Sementara sambil menunggu tindakan selanjutnya, kita harus melakukan tindakan cepat. Ya, yang masuk di dalam akal pikiran saya ya Algati ya, Ibu Suwarti. Waktu itu anak tersebut kami sampaikan untuk diberikan Algati setengah saset, diawali dari 2 kali sehari dulu, karena masih kecil banget itu bentuk apa tubuhnya ya. Dan ternyata hasilnya apa? Tubuhnya bisa mentolerir ya, tidak ada masalah. Bahkan waktu itu lebih kuat ya. Kemudian karena memang sudah tumornya ini ya sudah lanjut, akhirnya harus dioperasi. Dan ternyata hasilnya waktu itu dioperasi, tapi anak ini bisa menjalaninya dengan cukup baik ya, daya tahan tubuhnya cukup baik, selesai operasi sehat. Artinya pada usia di kurang lebih 6 bulan, nah sekitar 4 bulan 6 bulan itu sudah bisa diberikan setengah saset 2 kali sehari. Setengah Kemudian saset. belajar setengah saset. Hmm. Kemudian tentu dan satu lagi yang penting, pemberian Algati itu jangan pada kondisi perut kosong. Hmm. Karena kasihan, karena agak agak ada roselanya yang ada vitamin C-nya tadi ya. Meskipun kita ini memilih rosella yang ungu ya Bapak Ibu. Tapi bukan rosella yang merah. Kalau yang rosella merah, waduh kecut banget. Di Algati ini rosellanya rosella ungu, tapi tetap masih ada vitamin C-nya ya. Jadi kalau misalnya diberikan pada posisi perut kosong, kadang-kadang menimbulkan rasa yang kurang nyaman. Nah, pada anak-anak ini boleh diberikan setengah saset. Kalau misalnya usianya di bawah 3 tahun, itu setengah saset 2 kali sehari sampai 3 kali sehari. Kalau sudah 6 bulan ke atas, itu boleh sampai 3 kali sehari kalau sakit ya. Tapi kalau hanya untuk menjaga supaya dia kebal terhadap flu misalnya, itu cukup 2 kali sehari setengah saset. Kalau sudah di atas 3 tahun, itu bisa 1 saset 2 kali sehari. Kalau sudah di atas 5 tahun, belajar dari kasusnya adik Mutiara Sari, itu diberikan sudah bisa seperti anak dewasa ya. Jadi 3 kali sehari 1 saset itu sudah bisa ditoleransi dengan baik, dengan catatan minumnya pada waktu perut isi. Itu jawaban kami, Dr. Iswan. Oke ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Suwarti. Saya kira sudah cukup jelas tadi jawaban dari Pak Sabto ya. Oke, saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Rahmawati. Ya, selamat malam ya Pak Sabto dan Pak Dokter. Oke, selamat malam Bu Rahmawati. Saya baru tahu konsep Karnus belum lama dari teman. Saya punya sakit MAH dan kista. Saya telah mengkonsumsi AG dan Algati belum lama. Bagaimana cara kerja Algati pada kista dan berapa lama harus konsumsi? Karena terasa nyerinya 2 kali ya. Kemudian bisa ditampilkan lagi tentang 12 langkah. Oh, haha. Ya, itu nanti akan spesial, nanti ada waktunya. Terus menyambung pertanyaan, apakah kista akan mengempes atau mengering karena kista ada di ovarium dan apakah AG boleh dikonsumsi bersamaan dengan Algati? Oke, siap. Siap. Pak Sabto silakan diberikan asupan. Ya, ya kalau kita bicara tentang kista itu kita pembahasannya di sel abnormal ya Ibu ya. Ibu bisa bisa buka YouTube kami di Karnus Official, di pembahasan sel abnormal itu Pak Iwan yang bicara ya. Jadi sel abnormal sendiri kalau kita bahas khusus, sel abnormal itu terjadi karena adanya perubahan pada DNA ya. Jadi pada waktu proses mitosis itu ada ini ya,
ada sesuatu yang masuk ke dalam inti sel, dan sesuatu itu yang tidak lazim adalah lemak yang disebut sebagai malondialdehyde. Jadi pada orang-orang yang mengalami kista, biasanya di dalam darahnya itu ada lemak dulu. Lemak kemudian teroksidasi. Kalau dia teroksidasi masuk ke dalam inti sel, nanti dia berubah jadi malondialdehyde. Malondialdehyde inilah yang menyebabkan perubahan DNA sehingga terjadi kista. Nah, sekarang kerja dari algati. Algati itu kan dikenal sebagai antioksidan dan bekerja dengan cara mendonorkan elektron ya. Kalau misalnya di dalam tubuh kita ini sudah banyak lemak, lemak kan mudah teroksidasi. Dengan keberadaan algati, maka lemak itu untuk terjadi oksidasi itu bisa dicegah dengan algati. Itu yang pertama. Nah, terus kalau ingin sembuh total bagaimana? Sembuh sempurna ya sebaiknya minumnya agi sereal dan algati. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya tadi bahwa kalau kita bicara tentang bekatul, tentang agi sereal itu bekerja untuk mengontrol lemak dalam darah. Caranya apa? Dengan cara merekonstruksi lambung. Karena kalau lemak itu ternyata berhubungan dengan kondisi lambung, Ibu. Orang-orang yang di dalam darahnya itu banyak trigliserid atau eh, lemak yang ada dalam darah, selama lambungnya buruk, trigliserid ini tidak bisa diurai, sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam darah. Karena kalau lambung yang buruk itu tidak bisa menghasilkan enzim insulin, maaf, enzim ini ya lipase, sehingga trigliseridnya itu gagal dipecah. Nah, dari sinilah masalah yang sebenarnya itu sebenarnya dari situ dulu. Lambung yang buruk dan kolesterol yang tinggi, kemudian kolesterol tadi mengalami oksidasi otomatis. Kenapa? Karena kalau kolesterol, maaf, kalau trigliserid ini banyak berada di pembuluh darah, padahal darah itu membawa oksigen. Padahal sifat dari lemak itu kalau ketemu dengan ketemu dengan oksigen, itu akan terbakar. Dari situlah muncul eh, penyebab sel abnormal, kista ya, kista, kemudian termasuk juga endometriosis maupun penyebab kanker itu menyebabkan tadi ya dari lemak menyebabkan malondialdehyde. Jadi solusi yang paling tepat ya jangan sampai kolesterolnya itu tinggi dengan cara apa? Lambungnya diperbaiki dan makanannya dikontrol. Makanya 12 langkah tadi harus jalan. Setelah lambungnya diperbaiki, kemudian asupan lemak juga dikontrol jumlahnya, itu risiko terjadinya malondialdehyde pasti akan bisa ditekan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur di dalam tubuh itu banyak lemak-lemak sebelumnya akibat pelanggaran yang tidak kita sadari, itu dengan algati, Bu. Algati itu akan bekerja mencegah supaya kolesterol yang ada tidak teroksidasi. Nah, antara agisirel dan algati ini saling bersinergi. Akan lebih sempurna lagi kalau misalnya orang itu kondisi kolesterolnya tinggi dan mengalami gangguan metabolik, ya ikut program. Karena ada beberapa yang harus dilakukan dan itu harus perlu monitoring ketat ya. Produknya nanti ada agisirel, beras karnus, kemudian algati dan ada cara-cara yang lain seperti pengaturan diet, pengaturan stres, olahraga, dan sebagainya yang dipandu dengan robot. Itu Dokter Iswan, Iya, jawaban oke. kami. Saya kira udah cukup jelas ya jawaban Pak Sabto tadi udah cukup menjelaskan bagaimana konsep Karnus, ya, pendekatan konsep Karnus dalam ya, skema penanganan penyakit sel abnormal ini udah jelaskan dengan jelas. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rahmawati ya. Sarannya memang diikutkan program. Nah, ini juga bagi para sahabat Karnus yang lain mungkin mengalami hal yang sama dengan yang dialami Bu Rahmawati ataupun mereka yang mengalami penyakit degeneratif, silakan ya sekarang ini di konsep Karnus ya sudah ada dimudahkan ya dengan adanya program P3D, program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Ya mudah sekali caranya, tinggal langsung menghubungi para mitra yang tadi mengajak untuk join di acara ini atau bisa langsung
untuk mencari informasi ataupun mendaftar langsung di hotline Karnus Care ataupun hotline program P3D di 082145861240. Sekali lagi, silakan untuk mencari informasi lebih dalam ataupun mau mendaftar silahkan untuk menghubungi hotline Karnus Care dan juga hotline program P3D di 082145861240. Baik, para sahabat Karnus, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Hartono nih, Pak Sabto, minum AG dan Algati boleh dicampur madu enggak? Wah, ini Pak, silakan. Oh ini, Baik, sebentar, sebentar, sebentar. ya. Tadi sekaligus tadi untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab sama Pak Sabto dari Pura Mampati. Boleh nggak dikonsumsi bersamaan dengan Algati AG-nya? Lalu AG dan Algati boleh nggak dicampur madu? Itu dua sekalian Pak Ya, Sabto. kalau misalnya ditanya boleh nggak campur madu, ya tentunya itu hak setiap orang ya Bapak ya. Kalau saya melarang nanti dilaporkan Komnas HAM itu guyonannya Waduh, gitu. bahaya enggak bahaya ta? Cuman kita ini kan harus makin pintar ya. Dan kalau kita sehat, sehat itu butuh ilmu. Disinilah Mhm, pentingnya kita kalau Bapak Ibu sudah kenal Karnus, mhm, pesan saya jangan hanya pada produknya, tapi ambillah ilmunya Bapak Ibu. mhm, Nah, kalau kita bicara tentang algagul, apa agisirel dan algati dan madu, mhm, kita harus tahu apa yang kita makan ini kalorinya berapa, bagaimana kondisi tubuh kita, apakah mengalami gangguan metabolit atau tidak. Jawabannya, pada orang yang terkena diabetes, agisirel dan algati tidak boleh dicampur dengan madu, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya pemberian pencampurannya itu pada kondisi panas ya. Misalnya agisirel dipanaskan dengan air mendidih, suhunya kurang lebih katakan aja 80-90 derajat Celcius, kalau langsung dicampur madu itu justru berbahaya. Kenapa? Karena adanya fruktosa pada madu kalau ketemu protein pada nutrisi agisirel itu bisa membentuk namanya maillard. Ya, nanti akan membentuk glisinamid, itu kurang baik. mhm, Demikian juga pada algati. Algati karena mengandung kolagen. Kolagen itu protein ya Bapak Ibu, asam amino. Kalau dia ketemu dengan madu pada suhu panas itu tidak baik. Kemudian catatan lain untuk mereka yang belum diabetes, tapi juga tidak mengalami gangguan metabolit. Contohnya tidak mengalami hiperkolesterol, tidak hipertensi dan sebagainya, itu boleh dicampur. Silahkan, tapi tetap pada takaran yang lazim ya. Madu di 1 sendok aja cukup, jangan nanti madunya 3 sendok, waduh manis sekali. Nanti justru nanti yang tidak mengalami gangguan metabolit justru mengalami sakit, nanti bisa ke diabetes ya karena kelebihan kalori. Kalau misalnya agi cereal dicampur dengan algati, saya pernah nyoba juga nggak masalah ya. Tapi kalau dari cara kerjanya itu nggak pas Bapak. Karena agi cereal itu diperlukan untuk penanganan lambung dulu. Makanya agi cereal diminum sebelum makan. Nah, algati itu untuk melancarkan aliran darah. Kadang-kadang kalau misalnya orang itu posisi lambungnya sensitif, agisirel langsung dicampur dengan algati, kemungkinan tidak nyaman karena algati agak kecut. Jadi lazimnya agisirel tidak dicampur ya Bapak ya. Agisirel diminum sebelum makan, kemudian algati diminum 30 menit sesudah makan pada kondisi perut sudah isi. Ya, itu jawabannya. Iya, baik. Ya, sudah terjawab oleh Pak Sabto tentunya tadi dengan pertimbangan masing-masing dan saya pikir lebih baik dikonsumsi sesuai anjuran deh ya, yang seperti yang tadi disarankan oleh Pak Sabto. Ya, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentu saja ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Saul. Waduh, Saul. Ini nama-nama Spanyol ini ya. Selamat malam Pak Dokter. Kalau buat darah rendah, mungkin tekanan darah rendah maksudnya ya, darah Ya. rendah, tekanan darah rendah. Produk Karnus yang dikonsumsi produk apa saja ya? Silakan Pak Sabto. Ya, baik. Kalau kita bicara tentang kesehatan, kuncinya adalah di lambung dan peredaran darah, Pak.
Kalau misalnya seseorang itu mengalami tekanan darah rendah, itu kemungkinan bahwa tubuhnya itu low energy ya. Berarti, kalau kita bicara low energy berarti lambungnya kurang baik. Ya lambungnya direkonstruksi dulu dengan agi sereal. Nanti, sambil berjalannya waktu bagaimana dilihat perkembangannya. Tetapi lazimnya pada kondisi tekanan darah rendah yang biasa kami temui, tekanan darah rendah itu biasanya selain low energy, di dalam darahnya pun juga banyak sumbatan, Pak. Banyak sumbatan karena adanya lemak yang mengendap. Nah, pada kasus ini kalau ingin penanganannya intens, sebaiknya ikut program ini. Karena kalau bicara tekanan darah rendah, memang orang-orang yang terkena tekanan darah rendah itu maaf ya, jarang terkena sampai terjadi sudden death, kayak stroke pecah ataupun stroke itu jarang. Tapi ada juga yang bisa kena stroke juga ada. Artinya bahwa sebagian besar memang tidak seserem tekanan darah tinggi ya, tapi risiko yang lain. Orang yang tekanan darah rendah itu risiko terjadinya Alzheimer itu besar loh. Jadi saran saya, eh, lakukan tindakan yang sifatnya komprehensif ya, yaitu dengan mengikutkan di program P3D supaya bisa dianalisa lebih dalam. Tentu masalahnya bukan hanya karena darah rendah, saya yakin. Tapi ada masalah lain yang juga harus diatasi. Dan ini akan sangat efektif kalau ikut program itu. Gitu ya, Dokter Iswan ya? Iya, iya, iya. Emang harus tahu dulu nih kalau misalnya yang dimaksud tekanan darah rendah seberapa rendah ya. Ya itu karena Iya, juga bisa juga itu ya mungkin dalam satu kondisi juga bisa sangat berbahaya. Jadi memang dipastikan saja deh gitulah. Dan juga mungkin lebih baik dilakukan pemeriksaan secara umum sambil diterapkan penerapan konsep Karnus. Nah, untuk kondisi ini paling baik ya memang harus penerapannya secara intens. Dan kalau yang secara intens, mudah, praktis, ya ikut program ya. Jadi jangan ragu-ragu deh para sahabat Karnus semua untuk ikut program ya karena mudah dan saya pikir banyak yang akan membantu ya, termotivasi untuk bisa menerapkan ini karena banyak temennya. Nah, itu enak biasanya kalau banyak temennya ya. Langsung saja tadi mendaftar di hotline program P3D di 082145861240. Baik, sudah jam 9 nih Pak Sabto. Ada pertanyaan terakhir ya Pak Sabto ya? Mungkin ya ya nggak apa-apa. jelas ya. Dua ini diselesaikan aja, Pak. Dua ini nggak apa? Ya Oke, dok, ya baik. Bu Rahma ya ini Ini ya. Bu Rahma tadi yang sudah bertanya ya, jadi mah saya sudah membaik ya setelah konsumsi AG sereal rutin, tapi saya masih ada keluhan perut sering kram, seakan menekan ke bawah. Apakah keluhan ini juga bagian dari keluhan mah? Nah, silakan Pak Sabto. Baik, ya saya ikut senang ya kalau Ibu emahnya membaik. Tapi kalau misalnya ada keluhan kram, seakan perut menekan ke bawah. Ya, ini perlu dilakukan analisa lebih dalam lagi, Bu. Hmm. Karena kalau kita bicara masalah kram itu faktornya banyak ya. Bisa jadi karena akibat mungkin kesalahan-kesalahan sebelumnya, mungkin minum obat mah yang sebelumnya sudah lama, itu bisa berakibat ke terjadinya batu empedu. Hmm. Kalau terjadi batu empedu biasanya juga diikuti kram. Tapi kemungkinan juga ada penyebab yang lain. Ini harus dilakukan analisa yang lebih dalam Hmm. dan tentunya kami memerlukan hasil cek darah ya Dokter Isman ya. Hmm. Oke, kalau misalnya ragu-ragu dipastikan aja deh gitu ya, Ya, supaya kita bisa minimal menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja itu memerlukan tindakan medis yang sifatnya medis. segera ya. Tapi Jadi biasanya kan kram mhm, itu kan dari itu ya Dokter Isman ya, dari batu empedu ya banyak ya. Atau mungkin Dokter Isman bisa nambahkan ya kramnya dari bisa mana kira-kira? bisa macam-macam sih Pak ya. Iya, Ada mungkin itu ke kondisi seperti itu juga ada. Tapi biasanya juga diiringi dengan rasa nyeri kalau misalnya itu biasanya kalau tapi meskipun iya, tidak selalu ya, tapi juga misalnya gangguan elektrolit misalnya juga bisa menyebabkan seperti itu, misalnya pada saluran pencernaan ya, pada muskuloskeletal juga bisa. Nah, itu makanya
Tadi sarannya untuk salah satunya untuk dipastikan itu sudah betul ya, kita memastikan kondisi untuk menyingkirkan kondisi-kondisi yang sekiranya membutuhkan penanganan medis segera. Sambil apa? Sambil diterapkan konsep Karnus ya tentunya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Sabto. Gimana caranya? Ya untuk praktisnya ikut program aja deh gitu ya, nggak usah bingung-bingung ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, langsung saja ikut program. Dokter, maaf mau tanya, bisa sebentar? Ya silahkan Ibu. Heeh. Kan saya udah ikut program pendampingan. Tadi dijelasin Karnus Mhm. Botnya itu siapa yang ngisi ya? Nah, ini Pak Sabto silakan dijelaskan. Eh, Kalau misalnya peserta bisa mengisi itu akan lebih baik. Jadi begitu Ibu ikut program nanti kan dikasih aplikasinya, akan kita ada akses ke sana. Mestinya eh, pesertanya yang melakukan cek mandiri kemudian diisi secara rutin. Mhm. Dimasukkan aja. Memang yang paling sulit itu biasanya masukkan foto makanan. Nah, di sini perlu kami sampaikan ada salah satu kelemahan di ini ya di robot Karnus. Kalau misalnya foto itu dengan kamera yang bagus itu biasanya kan tinggi ya anunya apa? Saya lupa nyebutnya itu. Jadi dia muatannya tinggi, sebaiknya foto itu dikirim dulu ke nomor WA yang lain. Dari WA baru dimasukkan ke robot itu bisa. Resolusinya tinggi, Ya, resolusinya tinggi kadang-kadang harus nggak bisa. dikompres dulu. Harus Tapi dikompres. aplikasinya belum dapet itu pada kan saya udah cek darah, terus sudah konsultasi. Itu aplikasinya Ya. dikirimnya kemana ya? Ya, untuk Bu Rahma nanti akan itu ya, langsung saja, berkonsultasi kalau memang sudah ikut program di, pendampingnya ya. Kalau misalnya di admin program yaitu Bu Marta, nanti akan dibimbing. Ya kalau misalnya pada tahap awal yang belum bisa memasukkan untuk di, robotnya, nanti akan dibimbing. Karena sebenarnya petunjuknya sudah ada semua di buku petunjuk ya. Di buku petunjuknya itu. Jadi untuk bagaimana cara mengkolek ya pemeriksaan mandirinya apa saja dan bagaimana cara memasukkan di robot semua sudah ada di situ. Tapi bagi mereka yang mungkin pada tahap awal masih bingung, nanti akan dibimbing ya oleh Bu Marta selaku administrator program atau bisa juga para peserta mengirimkan data-datanya ke admin program untuk nanti dibantu memasukkan pada robot, tentu itu pada tahap awal. Nanti diharapkan para peserta untuk bisa mandiri memasukkan data-datanya kepada, di data robot, sekaligus untuk bisa itu ya, memotivasi untuk bisa proaktif ya, turut serta untuk bisa, berkomitmen dalam hal bisa memastikan bahwa kondisinya terpantau dengan baik. Melalui apa? Ya melalui pemanfaatan robot Karnus, karena Karnus Bot ini tidak akan bermanfaat kalau data-datanya tidak diisi. Begitu ya, para sahabat Karnus semua. Langsung saja bertanya Iya, pada admin iya, program. terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, dari Ibu Rika ya, izin bertanya, kalau kita minum alga sereal sebelum makan berapa lama jedanya? Dan apakah kandungan kalori ataupun glukosa aman untuk diabetesi yang setelah minum sereal langsung makan? Ya silahkan Pak Sabto. Baik, jadi agi sereal itu diminum boleh 5 menit sebelum makan ya. 30 paling lama ya. 5 menit sebelum makan nggak apa-apa. Jadi terus makan. Kemudian yang dimaksud kandungan kalori atau glukosa aman itu maksudnya kandungan kalori atau glukosa dari mana ya? Ya Kalau itu dari agi sereal ya. iya maksudnya. Agi sereal itu tadi kan sudah kita jelaskan bahwa Hmm, nilai angka kebutuhan gizi tadi hanya 70 kalori ya per hmm, satu saset. hmm, Jadi dari agi sereal itu sangat aman ya. hmm, Apalagi kalau misalnya ibu mengikuti program itu dengan makan beras karnus. Beras karnus itu juga nilai kalorinya sangat rendah. Karena dengan makan sepertiga saset beras karnus atau kurang lebih 34 gram itu hanya menghasilkan kurang lebih 120 kalori. 120 tambah 70 baru sekitar 190-an ya. hmm. Oke.
Nah, nanti lauknya tentu jangan yang digoreng karena yang gorengan-gorengan itu loh, santan, gorengan, lemak, apalagi creamer itu kalorinya tinggi dari situ. Termasuk sayur jangan ditumis dulu kalau memang gulanya masih kritis ya di angka katakan aja gulanya masih sering di atas 250. Sebaiknya itu ketat dulu, tapi juga jangan mengeluh Bapak Ibu karena ini bukan seterusnya. Ini hanya berlaku di 4 bulan pertama supaya lulus, supaya gula darahnya itu normal tanpa obat nantinya. Meskipun di awalnya pakai obat dulu, gitu. Ya, oke. Tentu memang paling aman ya, paling aman saran kami memang untuk di program ini keistimewaannya adalah bahwa semuanya sudah diperhitungkan ya Pak Sabto ya. Jadi Iya, mulai dari jumlah asupan kalori harian itu memang sudah diperhitungkan sesuai dengan program ya. Angka kecukupan gizinya itu. Jadi memang namanya program pasti juga nggak boleh berlebihan. Ada perhitungannya. Pun demikian sudah include dari produk nutrisi Karnus yang kami sarankan untuk dikonsumsi. Jadi tenang saja bagi para peserta program itu sudah masuk dari hitungan yang memang sudah kami programkan. Tinggal mengikuti saja. Enaknya itu ya. Kalau misalnya tidak ikut program memang resiko itu kemungkinan seringkali loss dalam hal apa? Dalam hal pengaturan pola menu makan harian itu yang kebanyakan tidak bisa ataupun masih kesulitan dalam mengatur pola menu makan harian yang memang harus sesuai dengan mereka yang sedang program untuk bisa recovery dari penyakit degeneratif khususnya diabetes ya dalam hal ini. Oke, pertanyaan terakhir Pak Sabto dari Bu iya. Vera. Program intensif itu seperti apa ya Pak? Karena saya sering mengalami tekanan darah rendah, terus daya ingat saya juga menurun. Baik, Nah, Bu Vera, jadi pada kasus tekanan darah rendah, daya ingat menurun, itu sudah masuk di ranah penyakit degeneratif, Ibu. Penyakit degeneratif itu gangguan sistem, tidak bisa hanya dengan obat, tapi harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh, meliputi ada 12 kunci tadi. Nah, 12 kunci ini akan lebih enak, akan lebih gampang itu kalau ada alat monitoringnya yaitu robot robot Karnus dan juga ada tim pendamping. Dari situ nanti kita akan eh, lebih gampang untuk melakukannya dan tentunya dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Tapi sekali lagi eh, kunci dari ikut program ini adalah jangan hanya berpatokan pada konsumsi produk Karnus saja, tetapi ambillah ilmunya, Bapak Ibu. Disinilah bahwa kita bersyukur ketemu dengan Pak Iwan Beni ya yang sangat baik, sudah memberikan ilmu yang demikian lugas, tetapi sangat efektif ya. Jadi ambillah ilmunya di Karnus ini, nanti otomatis Bapak Ibu itu bisa melakukan kesehatan yang mandiri ya. Ya, itu. Jadi oke. nanti caranya apa? Tinggal eh, kontak ada pada admin atau siapa dok ya? Silahkan dok. Iya, ya sekali lagi saya ulangi, gampang caranya ya. Yang pertama langsung aja daftar program. Gimana sih caranya? Aku masih bingung gimana. Langsung saja menghubungi Mitra Karnus yang tadi ngajak di acara ini ya. Langsung tanya-tanya deh, boleh silakan ya. Yang terdekat tentunya. Atau bisa langsung menghubungi hotline Karnus Care ataupun hotline program P3D. Di mana sih? Di 0821 4586 1240 ya. Sekali lagi langsung saja cari informasi ataupun mendaftar bisa langsung di hotline Karnus Care ataupun hotline program P3D di 0821 4586 1240. Baik para sahabat Karnus semua, tak terasa waktu juga sudah malam ini ya memisahkan kita semua tentunya meskipun kita juga masih ingin berlama-lama. Tapi jangan khawatir ya, jangan resah, gelisah, gundah gulana, kecewa, marah-marah, jangan ya karena kita nanti bisa ketemu minggu depan pada acara yang sama Health Talk Konsep Karnus bersama Pak Sabto Martanto selaku Senior Health Advisor dari Konsep Karnus. Untuk itu jangan sampai ketinggalan ya, notes ya tanggalnya dan waktunya ya, jangan sampai ketinggalan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sabto Martanto. Terima kasih Pak Sabto.
Terima kasih sama-sama. Ya, sudah berbagi ilmu konsep Karnus dengan kita semua, ya, sahabat Karnus. Tentunya, ya, tentunya sebaik, sedalam, sebanyak apapun ilmu yang diberikan oleh Pak Sabto selaku Senior Health Advisor konsep Karnus, tentu tidak ada manfaatnya apabila ilmu yang kita sudah dapatkan itu tidak kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ya, dengan semakin dalam, semakin baiknya pengetahuan kita tentang konsep Karnus, atau yang belum kenal tadi sekarang sudah kenal, sudah tahu, maka bisa menambah keyakinan dan juga kemantapan kita dalam menerapkan konsep Karnus. Ya, dengan harapan agar kita semua bisa mendapatkan manfaat besar dari penerapan konsep Karnus, bukan hanya buat diri kita tapi juga buat keluarga dan juga sesama. Terima kasih untuk para sahabat Karnus semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya ya, orang-orang penting semua ya, para sahabat Karnus semua. Saya Iswan Karnusi mohon diri untuk pamit ya dari acara Health Talk Konsep Karnus, tapi pamit untuk kembali tentunya ya. Baik, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila selama memandu acara program tadi ada kekurangan dan kesalahan baik sikap maupun cakap saya. Semoga Anda semua selalu sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tusun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Assalamualaikum. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan tanah airku tidak kulupakan.
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.